Belajar jurnal penyesuaian bersama Dah SW. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Indah, tutor kalian hari ini. Nah, di video kali ini kita akan belajar terkait penyesuaian untuk akun pendapatan yang masih harus diterima. Kita nanti akan mengetahui sama-sama ya, kenapa sih pendapatan yang masih harus diterima itu harus disesuaikan. Nah, simak baik-baik, jangan lupa catat poin pentingnya. Pendapatan yang masih harus diterima artinya perusahaan belum menerima uang secara tunai namun sudah mengakui pendapatan tersebut untuk periode tertentu. Contohnya seperti bunga bank yang akan diterima di masa depan. Pada kasus ini, perusahaan akan mencatat pendapatan yang belum diterima secara tunai sebagai piutang karena pendapatan tersebut sudah menjadi hak oleh perusahaan. Menurut contoh soal yang tadi teman-teman, jadi tadi kan pada tanggal 1 September 2024 itu perusahaan menyimpan uang di bank niaga 10 juta rupiah dengan suku bunga 18%. Nah, bunganya diterima setiap 6 bulan sekali, yaitu pada bulan Maret dan juga bulan September. Nah, kita disuruh buat jurnal penyesuaian ini. Nah, pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, di sini ya, karena perusahaan menyimpan uangnya itu pada tanggal 1 September dan nantinya perusahaan akan menerima bunganya, pertama kali menerima bunganya itu pada tanggal 1 Maret 2025 nanti, ya kan? Nah, karena penyesuaiannya itu dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024, maka dari itu terdapat bunga yang ditunda penerimaannya. Karena tadi kan pembeliannya pada tanggal 1 September, nah sedangkan penyesuaiannya tanggal 31 Desember, maka dari itu ada bunga yang ditunda penerimaannya selama berapa bulan? Kita hitung September, Oktober, November, dan Desember. Ada 4 bulan bunga yang masih ditunda penerimaannya. Kita coba hitung ya, tadi kita sudah mengetahui berapa bulan bunga yang masih ditunda penerimaannya, yaitu ada 4 bulan. Karena penyimpanannya itu, suku bunganya itu untuk per tahun, berarti 4/12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Lalu dikali suku bunganya 18%, atau bisa kita buat 18/100. Lalu dikali uang yang disimpannya, yaitu 10 juta rupiah. Nah, di sini kita hitung coba, 4/12 itu bisa disederhanakan menjadi 1/3. Lalu 18 ini bisa disederhanakan dibagi 3, itu ada 6. Lalu 10 jutanya ini bisa kita coret ya, di sini 100. Berarti 1 kali 6 dikali 100.000 rupiah, hasilnya 600.000 rupiah. Kita sudah mengetahui di sini total nominal yang bunganya itu masih ditunda penerimaannya sampai dengan 31 Desember 2024, yaitu 600.000 rupiah. Lalu untuk di jurnal penyesuaiannya, coba kita buat ya jurnal penyesuaiannya. Ada debitnya piutang bunga, kreditnya itu pendapatan bunga sebesar 600.000 rupiah. Nah, teman-teman, artinya kita itu mengakui bahwa bunga yang belum diterima sebagai pendapatan untuk periode tersebut. Nah, di sini kan karena kreditnya pendapatan, berarti artinya bahwa bunganya itu sudah diakui, diterima untuk periode tersebut. Nah, dengan jurnal ini kita mencatat pendapatan bunga yang sudah menjadi hak perusahaan meskipun belum diterima, tapi tetap harus dicatat meskipun belum diterima secara tunai. Nah, piutang bunga menunjukkan jumlah yang akan diterima di masa depan. Maka dari itu yang bertambah bukan kas tapi piutangnya, karena belum diterima secara tunai atau cashnya gitu. Nah, kesimpulannya nih teman-teman, pendapatan yang masih harus diterima itu harus dicatat sebagai piutang hingga uangnya benar-benar diterima secara tunai atau menjadi kas. Nah, jadi kita tetap mencatatnya meskipun belum ada pembayarannya. Begitu ya teman-teman. Nah, karena kita sudah belajar terkait pendapatan yang masih harus diterima, maka dari itu coba nih teman-teman, coba kerjakan soal berikut ini nih. Apa kalian bisa? Coba. Terima kasih teman-teman semuanya sudah belajar bersama Dah SW. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.